Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudari, para donatur, Pater Kristianus Sambo SPD yang biasa disebut Pater Kris, Pastor Paroki Ekaristi Kudus Kardong. Ini saya sebagai anggota SPD, ini adalah gambar pendiri Santo Arnodus Jansen dan misionaris perdana kami, Pater Yosef Renade Metz. Dua-duanya sudah dikanonisasi sebagai santo. Saya masuk Paroki Ekaristi Kudus Kardong dilantik pada tanggal 17 November 2019. Pada waktu saya masuk di paroki ini, memang ada cukup banyak hal, terutama berkaitan dengan keadaan bangunan fisik cukup parah, memprihatinkan, terutama bangunan gereja. Dan untuk sampai pada renovasi gereja, saya berpikir harus melewati beberapa proses yang membutuhkan banyak dana. Saya melihat inventaris yang ada, tidak ada tempat untuk penyimpanan, maka gagasan pertama kami harus membangun sebuah gudang. Dan bangunan gudang itu sudah diselesaikan atas swadaya umat setempat. Dan hal yang kedua yang kami perlu atasi adalah merenovasi aula. Aula ini adalah bekas gereja lama yang masih bisa dipakai tetapi kurang terurus. Dengan merenovasi aula ini, dengan harapan agar waktu kami merenovasi gereja Indo, aula ini kami dapat pakai lagi untuk tempat ibadat selama gereja besar direnovasi. Para donatur yang saya hormati, Paroki Ekaristi Kudus Kardong ini resminya tahun 1950. Oleh sebab itu, tahun 2025 kami akan memasuki usia yang ke-75. Dengan kondisi gereja seperti sekarang ini, memang untuk memasuki saat jubileum itu kami perlu renovasinya. Selain itu, bukan hanya karena menuju tahun jubileum saja, tetapi karena keadaan sehari-hari sudah sangat menggelisahkan. Karena ketika angin ribut, hujan lebat, itu bunyi-bunyian dari seng-seng yang terbongkar di atap itu sudah sungguh sangat mengganggu. Apalagi kalau musim hujan, genangan air dalam gereja cukup banyak. Makanya kami memandang perlu gereja ini harus segera direnovasi. Dengan demikian umat dapat beribadah dengan rasa nyaman, bisa fokus dalam ibadat-ibadat yang memperdalam iman mereka. Ini target waktu yang kami rencanakan dalam rangka jubileum paroki ini 75 tahun 2025. Maka jika kami sudah bisa mendapatkan dana yang cukup, kami akan memulai Januari 2024 sehingga seluruh proses kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, sehingga memasuki tahun 2025 kami bisa merayakan dengan penuh syukur atas berkat Tuhan bagi paroki kami. Donatur yang terkasih, bagian-bagian yang perlu direnovasi, yang kalau dilihat gereja ini tanpa menara, sehingga kalau tampaknya itu seperti sebuah gudang saja, sehingga sebagai sebuah gereja tidak kelihatan. Oleh karena itu kami merasa perlu menara sebagai tampak dari gereja itu harus dibangun juga. Dan sesudah itu bagian atapnya yang seluruhnya rusak, bocor, sing-singnya sudah sobek semua, sehingga kami perlu merenovasi ini dari atap. Selain atap itu, kami juga akan merenovasi juga bagian dalam, itu plafon. Karena plafon tidak ada, sehingga suara ketika perayaan itu bergemanya terlalu melebar, membias, tidak terfokus, begitu. Apalagi kalau waktu sedang hujan lebat. Ini kita coba lihat keadaan di dalam gereja kami ini, sangat dibutuhkan renovasi ini. Bagian atap kelihatan sekali lubang-lubang dari atap. Ini bagian yang paling
parah ketika musim hujan, sehingga kami terpaksa harus menyiapkan baskom di sini sehingga air tidak melebar. Tapi seringkali di luar jam perayaan tidak ada yang kontrol sehingga ini keadaan-keadaan sekitar sini bangku-bangku semua basah. Yang berikut karena gedung ini cukup luas dan tinggi sehingga ketika dalam perayaan suara sound system tidak terlalu terfokus baik, sehingga kami pikir sangat perlu kalau dibuatkan juga plafon jika suara bisa lebih baik fokus dan juga konsentrasi ketika musim hujan, suara dari atap itu tidak terlalu kedengaran. Juga yang perlu perbaiki juga itu adalah lantainya, banyak cubit atau keramik yang sudah pecah, kemudian sudah longgar ganti-ganti dengan berbagai variasi karena warna berbeda-beda. Itu adalah proses perbaikan. Dan juga kondisi bangku-bangku ini sudah lama dan kurang lagi tampan untuk duduk beribadah dan sebagainya, sehingga kami sound system juga kami harus benahi. Pakai selama ini ya boleh dikatakan minus malum untuk bisa digunakan. Para donatur yang terkasih, seperti sudah disampaikan tadi bahwa target kami Januari 2024 kami akan memulai renovasi jika kami sudah mendapatkan dana yang mencukupi. Dan targetnya akhir tahun 2024 kami bisa menyelesaikan sehingga memasuki tahun 2025 hanya hal-hal semacam finishing untuk acara-acara untuk menjelang jubileum itu. Dan untuk rehab ini anggaran yang kami coba rancang itu untuk gereja termasuk atap, bangku, untuk keramik, lantai, dan beberapa yang perlu itu kami membutuhkan sekitar 1.500.105.000 rupiah. Dan di antara itu juga ada anggaran yang kira-kira kami bangun untuk menara itu sekitar 373.709.000 rupiah. Sebagai penganggaran juga untuk pemberdayaan umat, dana yang bisa disiapkan oleh umat sekitar 200 juta. Sehingga dari total seluruh anggaran yang kami perkirakan itu sekitar 2.100.000.000 rupiah. Oleh karena itu yang kami butuhkan dari para donatur sekitar 1.900.000.000. Para donatur yang terkasih, awal sekali tadi saya sudah memperkenalkan pendiri kami, Santo Arnoldus Jansen. Saya sebagai anggota Serikat SPD yang didirikan oleh Arnoldus Jansen, saya masih tetap ingat pesan-pesan beliau dalam memulai tarekat ini dengan karya-karya besar, tetapi untuk kebutuhan dana dia pasrahkan kepada kemurahan hati para donatur. Dia katakan uang ada di saku penderma. Kami saat ini memang berusaha, berjuang, tetapi dalam segala keterbatasan tentu kami tetap mengharapkan bantuan dari para donatur ini. Oleh karena itu, besar harapan kami dengan rendah hati atas nama seluruh umat, kami mengharapkan uluran tangan dari para donatur sekalian. Jika para donatur berkenan untuk menyumbang sedikit dari rezeki bagi kami, maka kami telah menyiapkan nomor rekening untuk disalurkan atas nama Paroki Ekaristi Kudus Karendong, Bank BNI 46 nomor 0297260742. Terima kasih, Tuhan memberkati.